Baik saudara, kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan ya. Dan kemarin kita sudah selesai dengan 2 Tawarik pasal 18, di mana kemarin kita sudah belajar ya, ketika akhirnya Raja Ahab dia tidak mendengarkan perkataan dari Mika, yaitu seorang nabi Tuhan. Dia malah mendengarkan nabi-nabi palsunya, dan akhirnya dia dan Yosafat maju ke medan pertempuran. Dan ya, akhirnya Raja Ahab mati, padahal dia sudah menyamar pakai baju biasa. Tapi ketika anak panah dari pasukannya ya Raja Aram itu ditembakkan, anak panah itu jalan sendiri mencari di mana Raja Ahab, sehingga tepat kena mengenai ya Raja Ahab, dan Alkitab mencatat ya dia kena panah lalu dia mati. Ya, itulah yang terjadi ketika orang itu tidak taat, bahkan ya maunya mendengarkan nabi-nabi palsu. Kita harus belajar mendengarkan firman Tuhan sekalipun itu keras. Ya, namun seringkali itulah yang Tuhan mau, saudara. Jangan membantah firman Tuhan sehingga akhirnya mendengar perkataan-perkataan yang hanya enak bagi telinga. Tapi kita harus mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Baik, kita akan melanjutkan sekarang ya. Jadi kemarin kita lihat ya, ketika ya pada akhirnya berbagai persoalan datang ya karena ketidaktaatan, dan Tuhan akhirnya ya karena Raja Ahab percaya pada nabi palsu, ya Tuhan juga memakai ya pengaruh dari nabi-nabi palsu itu untuk ya menggiurkan dan menghakimi Ahab. Mereka memutuskan untuk memberitahu Ahab apa yang dia ingin dengar, bukan apa yang Tuhan mau untuk melakukan. Jadi ingat ya, jangan hanya minta yang kita mau saja, tapi mari kita mendengar apa yang Tuhan mau. Karena hidup ini bukan soal mencapai apa yang kita mau, tapi hidup ini soal mencapai apa yang Tuhan mau. Allah memperkuat rencana ya Ahab untuk menyerang ya dengan roh dusta. Akhirnya para nabi itu ya memperkatakan hal kebohongan, dan itu menjerat Ahab justru mati di medan pertempuran. Itulah cara nabi-nabi palsu sekarang bekerja, saudara. Dengan cara apa? Ya, mendengarkan yang enak-enak, yang indah buat telinga ya. Dan berbagai masalah Yosafat dimulai ketika dia bergabung dengan Raja Ahab yang jahat. Padahal Yosafat ini takut Tuhan, tapi dia bergabung dengan Raja Ahab yang jahat ya, dan dia ternyata segera menjadi target dari para prajurit yang keliru mengidentifikasikan dirinya sebagai Ahab. Dia seharusnya bisa menerima takdir ini karena ya dia layak mendapatkannya, tetapi sebaliknya ya akhirnya dia berseru kepada Allah, dan secara ajaib Tuhan menyelamatkan dia, saudara. Ya, ketika kita berbuat dosa dan kita tahu bahwa akibat dosa itu ya adalah maut ya, tetapi mari ya kita kembali. Mungkin ya kita sempat tergoda, Yosafat sempat tergoda, saudara, ya mengikuti apa yang Raja Ahab suruh, sehingga dia juga melangkah tidak mendengarkan lagi perkataan nabi Tuhan yaitu Milka ya, dan dia hampir saja mati terbunuh karena dia memakai baju kebesaran raja ya. Dia mengikuti apa yang diarahkan oleh Ahab. Kamu nanti pakai baju kerajaan, kamu naik kereta kerajaan, aku akan menyamar jadi orang biasa. Ya, lihat saudara ya, ketika akhirnya Yosafat itu ya mau diserbu ya oleh para pasukan, dikatakan ya Raja Israel menyamar dan Yosafat memakai baju raja untuk masuk ke medan pertempuran. Ya, tapi pada akhirnya ya ketika dia mau diperangi, ayat 31 tadi malam kita baca dari 2 Tawarik 18. Ya, segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat Yosafat, maka berkata mereka, itu Raja Israel, itu Raja Israel. Lalu mereka mengepung dia untuk menyerang dia. Tetapi Yosafat berteriak dan Tuhan menolongnya. Lalu Allah membujuk mereka untuk pergi daripadanya. Saudara, luar biasa loh. Ya, Yosafat berseru kepada Tuhan. Dia berteriak ya,
dan Tuhan menolong dia. Lalu Tuhan membujuk agar pasukan Raja Aram itu pergi meninggalkan dia. Yosafat sudah salah dalam mengambil keputusan mengikuti Raja Ahab yang berdosa. Dia juga mendengarkan arahan dari Raja Ahab. Hati-hati saudara ya. Seringkali tanpa kita sadari kita mengikuti tuntunan dari orang-orang yang salah. Kita harus pegang prinsip firman Tuhan. Siapapun dia, mau dia raja, mau orang kaya, mau siapapun, atau yang ngaku-ngaku nabi, ngaku-ngaku, kalau itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka jangan kita ikuti. Mari kita hanya mengikuti saja apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya, beruntung ketika Yosafat pakai baju raja dan Ahab menyamar jadi orang biasa. Ya, ini adalah strategi Ahab supaya kalau dibunuh yang jadi sasaran duluan adalah Yosafat pasti yang mati. Makanya Ahab pintar. Dia menyamar jadi rakyat jelata. Tapi puji Tuhan Yosafat berteriak kepada Allah. Dan Alkitab berkata Tuhan menolong dia. Ya, karena memang kita tahu sebenarnya Yosafat ini takut akan Tuhan. Dan lihat saudara, sepintar apapun strategi yang dibuat oleh Ahab, dia menyamar jadi orang biasa supaya gak kena tembak. Tapi ketika panah dari seorang pemanah itu dipanahkan, panah itu jalan sendiri mencari Raja Ahab di mana. Padahal pasukan tuh gak tahu Raja Ahab di mana. Tapi panah itu mencari Raja Ahab. Karena memang sesuai dengan yang difirmankan Tuhan lewat Nabi itu, kalau kau maju kau pasti mati di medan pertempuran. Ya, kita mengambil saudara satu kesimpulan di sini. Ingat, jangan main-main dengan Tuhan loh ya. Kalau Tuhan sudah berkata A, pasti akan terjadi A. Makanya taat saja kepada Tuhan. Kita sekarang lihat di 2 Tawarik pasal 19. Pelihat Yehu menegur Raja Yosafat. Ayat yang pertama, Yosafat Raja Yehuda pulang dengan selamat ke istananya di Yerusalem. Ketika itu Yehu bin Hanani, pelihat itu pergi menemuinya, ya, dan berkata, ya, kepada Raja Yosafat, sewajarnyakah engkau menolong orang fasik dan bersahabat dengan mereka yang membenci Tuhan? Karena hal itu Tuhan murka terhadap engkau. Saudara, kita bisa berteman dengan siapa saja, tapi jangan berteman dengan orang fasik yang membenci Tuhan. Ya, ingat saudara, ya, kita bisa bergaul dengan siapapun, tapi jangan pernah bergaul dengan orang yang benci dan tidak takut akan Tuhan. Mari kita bergaul dengan orang yang takut akan Tuhan, sebab pergaulan yang buruk itu merusakkan kebiasaan yang baik. Sebaik apapun kita, kalau terus bersahabat dengan orang yang jahat, lama-lama kita pasti jadi jahat. Lihat Yosafat, hanya sebentar saja bergaul dengan Ahab, dia ikuti semua perintahnya Ahab. Bahkan dia ikut menentang Tuhan, karena Nabi Milka sudah bilang jangan pergi, tapi dia pergi. Jadi ketika Yosafat pulang dari pertempuran, untung gak mati, karena Tuhan masih meluputkan. Nabi datang, seorang pelihat disuruh Tuhan datang kepadanya dan berkata, sewajarnyakah engkau menolong orang fasik dan bersahabat dengan mereka yang membenci Tuhan? Karena hal itu Tuhan murka terhadap engkau. Ayat 3, namun masih terdapat hal-hal yang baik padamu, karena engkau menghapuskan tiang-tiang berhala dari negeri ini dan mencari Allah dengan tekun. Sebenarnya Tuhan murka, kata pelihat itu. Sebenarnya Tuhan itu sudah murka dengan engkau. Tetapi masih ada kebaikanmu yang dipertimbangkan Tuhan, yaitu engkau itu sudah menghancurkan tiang-tiang berhala dari orang Israel. Ada yang Tuhan perhitungkan dengan hidupmu. Saudara, kita lihat di sini ya. Seringkali kita ini jatuh di dalam sebuah pergaulan yang tidak benar atau ikut melakukan dosa. Tapi Tuhan itu Tuhan yang adil. Kenapa Yosafat diselamatkan dari medan pertempuran? Ternyata jawabannya adalah pelihat itu berkata, Tuhan itu sudah marah dan murka terhadap kamu karena engkau bergaul dan menolong orang fasik dan bersahabat dengan mereka yang membenci Tuhan. Dan karena hal itu Tuhan murka terhadap engkau. Kalau Tuhan sudah murka, maka tidak ada ampun, saudara. Hampir saja dia mati terbunuh. Tapi kata pelihat itu, namun masih terdapat hal-hal yang baik padamu,
karena engkau menghapuskan tiang-tiang berhala dari negeri ini dan mencari Allah dengan tekun. Yosafat memerintahkan untuk rakyatnya mencari Tuhan. Dia hapus semua penyembahan-penyembahan berhala. Dan itu menjadi hal yang Tuhan perhitungkan, sehingga Tuhan selamatkan dia. Saudara, biarlah kita ini menjadi orang-orang yang diperhitungkan Tuhan. Ya, mungkin ya segala perbuatan kebenaran kita itu jangan kita pikir itu biasa aja ya. Tuhan tuh perhitungkan loh. Makanya dia tidak mati. Biarlah ada hal-hal kebaikan yang Tuhan perhitungkan dari hidup kita. Ya, kenapa Tuhan masih bisa berikan dia hidup, tidak dibunuh oleh pasukan Raja Aram? Karena ternyata ini ada hal-hal baik dari hidup Yosafat yang diperhitungkan Tuhan kepadanya, saudara. Ya, sekalipun Tuhan sudah murka, tapi Tuhan masih memperhitungkan karena dia menghancurkan ya tiang-tiang berhala, ya penyembahan berhala yang ada di Israel. Ya, dan saya berdoa saudara, biarlah kita juga hari-hari ini, karena itu kita juga harus sungguh-sungguh ya jaga pergaulan kita, ya jaga dengan siapa kita bergaul, jangan dengan orang yang tidak hormat sama Tuhan. Ya, jangan dengan orang yang, apalagi orang yang membenci Tuhan. Ya, hati-hati karena pergaulan itu bisa merusak hidup kita. Marilah kita bergaul dengan orang-orang yang takut Tuhan, yang pasti membawa hubungan itu lebih lagi dekat dengan Tuhan. Kita lanjutkan sekarang 2 Tawarik 19 ayat yang keempat. Yosafat mengangkat hakim-hakim. Yosafat diam di Yerusalem, ayat 4 ya, 2 Tawarik 19 ayat 4. Yosafat diam di Yerusalem, ia mengadakan kunjungan pula ke daerah-daerah dari Beersheba sampai ke pegunungan Efraim, sampai menyuruh rakyat berbalik kepada Tuhan, ya Allah nenek moyang mereka. Ia mengangkat juga hakim-hakim di seluruh negeri, yakni di semua kota ya yang berkubu di Yehuda dan di tiap-tiap kota. Saudara, Yosafat akhirnya berkeliling dari kota ke kota. Dia bukan hanya pergi untuk melihat bagaimana ya daerahnya, tapi dikatakan di sana yang saya tertarik, dia berkeliling dari daerah ke daerah, dari pegunungan ke pegunungan. Untuk apa saudara? Menyerukan kepada rakyatnya untuk berbalik kepada Tuhan. Dia menyerukan seluruh rakyat untuk bertobat kembali kepada Allah nenek moyang. Luar biasa saudara ya, kalau ada kepala negara yang menyuruh untuk rakyatnya bertobat kembali kepada Tuhan. Milikilah roh yang takut akan Tuhan. Bahkan Yosafat juga mengangkat hakim-hakim saudara. Ya, dan dia mendelegasikan beberapa tanggung jawab kepada pemerintah yang ada di bawahnya ya untuk menjadi hakim di bangsa itu. Dan dia juga memperingatkan semua orang yang diangkatnya bahwa mereka harus bertanggung jawab kepada Allah ya atas semua standar yang mereka gunakan untuk menghakimi, dan juga dia menyuruh seluruh rakyat untuk kembali kepada Tuhan. Ya, dia juga mengangkat hakim-hakim di Yehuda di tiap kota-kota yang berkubu. Ayat yang ke-6. Berpesanlah ia kepada hakim-hakim itu, pertimbangkanlah apa yang kamu buat, karena bukanlah untuk manusia kamu memutuskan hukum, melainkan untuk Tuhan yang ada beserta kamu bila kamu memutuskan hukum. Sebab itu kiranya kamu diliputi oleh rasa takut kepada Tuhan, bertindaklah dengan seksama, karena berlaku curang, memihak atau menerima suap itu tidak ada pada Tuhan Allah kita. Wow saudara, luar biasa. Yosafat itu memperingatkan hakim-hakim yang dia angkat. Ya, dia peringatkan, dia berkata bahwa mereka harus mencari Tuhan dan bekerja sesuai dengan hukum-hukum Tuhan. Ya, dia memperingatkan kepada para hakim yang diangkat, sadarilah bahwa engkau sedang melakukan sebuah tugas bukan untuk manusia tetapi untuk Tuhan. Dia juga berkata kepada para hakim itu, jangan memihak
dan mereka harus jujur memutuskan sebuah perkara dengan kejujuran. Dia berkata, hendaklah mereka setia bertindak karena takut kepada Tuhan, bukan karena dibayar atau disuap. Yosafat mengingatkan para hakim, dia berkata, ingat kalian itu bekerja harus disertai dengan rasa takut akan Tuhan. Bertindaklah dengan seksama, karena berlaku curang, memihak, menerima suap itu tidak ada pada Tuhan Allah kita. Wow, kalau seluruh pejabat di negeri ini menyadari, kalau semua orang yang duduk di kursi kepemerintahan punya roh takut akan Tuhan, itu adalah sangat luar biasa. Kita juga berdoa saudara untuk para petinggi-petinggi di negeri ini, orang-orang yang diberi jabatan, terutama para anak-anak Tuhan. Saya berdoa dimanapun Anda berada saat ini, ingat bahwa jabatan yang engkau punya hari ini itu bukanlah sebagai jabatan yang kau kerjakan hanya di depan manusia, tapi ingat tanggung jawabnya di hadapan Tuhan. Yosafat mengingatkan kepada para hakimnya, ingat loh, jangan kamu terima suap, jangan kamu berlaku curang atau memihak, karena itu semua tidak ada pada Allah kita. Sebab Allah kita adalah Allah yang adil. Bekerjalah dengan takut akan Tuhan. Saudara, bukan hanya bagi para hakim Yosafat memberikan perintah ini, tapi bagi semua kita. Apapun yang kita lakukan, biarlah itu kita landasi atas rasa takut akan Tuhan. Kita melayani di dalam takut akan Tuhan, supaya kita tidak sembarangan hidup di dalam dosa. Ketika kita melayani dalam takut Tuhan, maka hidup kita ini akan dijaga oleh Tuhan. Semua yang kita lakukan itu seolah-olah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kita juga bekerja saudara sebagai seorang pengusaha, sebagai apapun, ingat pada satu saat nanti semua kita akan dimintai pertanggungan jawab. Jadi mari kita hidup dengan rasa takut akan Tuhan, hormat kepada Tuhan. Juga di Yerusalem, Yosafat mengangkat beberapa orang dari antara orang Lewi, dari antara para imam dan dari antara para kepala puak Israel. Dikatakan untuk apa? Untuk memberi keputusan dalam hal hukum Tuhan dan dalam hal perselisihan. Mereka berkedudukan di Yerusalem. Ia memerintahkan mereka, kamu harus bertindak dengan takut akan Tuhan, dengan setia dan dengan tulus hati. Wow saudara, dia ingatkan semua pejabat yang dia angkat, takutlah akan Tuhan. Supaya apapun yang kamu lakukan, kamu bertindak harus dengan rasa takut akan Tuhan, dengan setia dan dengan tulus hati. Demikian, dalam setiap perkara yang disampaikan kepada kamu oleh rekan-rekanmu yang tinggal di kota-kota, yakni perkara-perkara mengenai penumpahan darah atau mengenai hukum, perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan, hendaklah kamu memperingatkan mereka, supaya mereka jangan bersalah terhadap Tuhan, sehingga murkanya menimpa kamu dan rekan-rekanmu. Yosafat terus mengingatkan para pejabatnya, takut akan Tuhan supaya murka Tuhan tidak menimpamu. Dia bilang, ingatkan anak buahmu, para pejabat-pejabat, ingatkan orang-orang di bawahmu untuk bekerja dengan takut Tuhan. Jangan berpihak, jangan melakukan yang tidak adil untuk menetapkan hukum. Jangan sampai ketika dibayar kasih uang dibela. Hari-hari ini kita lihat banyak orang karena dikasih uang perkara-perkara hukum akhirnya diloloskan, sehingga yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Dan kita berdoa saudara supaya di bangsa kita Indonesia para pejabatnya juga takut akan Tuhan. Yosafat memperingatkan, kalau kamu itu sampai menimbulkan murka Tuhan, kamu melakukan hidup bersalah di hadapan Tuhan, maka akan murka Tuhan menimpa kamu. Hendaklah kamu berbuat demikian dan kamu tidak akan bersalah. Dengan ini iman kepada Amaria
Imam ya, dengan ini imam kepala Amaria diangkat sebagai ketuamu dalam segala perkara ketuhanan, dan Sebaja bin Ismail pemuka kaum Yehuda dalam segala perkara kerajaan. Sedang orang Lewi akan melayani kamu sebagai pengatur. Bertindaklah dengan tegas, kiranya Tuhan menyertai orang-orang yang tulus ikhlas. Ya saudara, ya tidak gampang di dalam mengatur kerajaan ya. Dan satu hal yang terus diulang-ulang oleh Yosafat ketika dia mengangkat imam-imam dan juga orang-orang Lewi untuk ikut membantu di dalam ya mengatur hukum sipil atau hukum negara. Ya, bertahun-tahun sebelumnya Musa telah memilih orang-orang yang memiliki kemampuan, yang setia dan jujur dan tulus hati untuk membantu dia dalam menyelesaikan perselisihan di antara rakyat Israel. Ya. Dan jelas bahwa jenis pemimpin yang terbaik adalah orang yang senantiasa bertindak dengan rasa hormat kepada Allah. Para pemimpin yang efektif membuat pekerjaan selesai. Para pemimpin yang setia memastikan bahwa pekerjaan ini terselesaikan dengan cara Allah dalam waktunya Tuhan. Mereka secara teliti menanamkan hikmat Allah kepada para pemimpin di masa depan dan nilai-nilai kerajaan surga kepada seluruh komunitas. Sangat luar biasa bagaimana seorang Raja Yosafat itu memimpin. Dia mengangkat para pejabat di daerah-daerah, hakim-hakim, dan disumpah untuk mereka boleh hidup takut Tuhan dan memutuskan setiap perkara untuk takut Tuhan supaya murka Tuhan tidak menimpa bangsa itu. Saudara ya, kita juga berdoa biar dalam hidup kita mulai dari kita dulu. Mari kita hidup dalam takut Tuhan. Sebagai suami, takutlah akan Tuhan. Dimanapun Anda berada, Tuhan melihat hidupmu. Sebagai istri, kita juga hidup takut Tuhan. Karena kita tahu Tuhan Maha melihat. Sebagai anak-anak, hiduplah takut akan Tuhan agar masa depanmu itu sungguh-sungguh ada, saudara. Waktu kita hidup takut Tuhan itu artinya kita menghormati Tuhan. Ketika kita menghormati Tuhan, itu artinya kita ini menjadi orang-orang yang disukai oleh Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan. Kalau Tuhan berkenan, apa yang Tuhan tidak berikan buat hidup kita, saudara? Karena itu mari kita mau tundukkan kepala ya, kita merenungkan firman ini, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan buat kami, ajar kami hidup takut akan Tuhan. Seperti Raja Yosafat yang sungguh-sungguh menghormati Engkau, menyuruh semua para pejabatnya untuk hidup takut Tuhan. Kami juga mau belajar untuk memiliki roh takut akan Tuhan. Dimanapun kami berada, kami takut akan Engkau. Berkati semua Tuhan, anak-anak-Mu, apapun yang menjadi persoalan mereka, Tuhan turut bekerja ketika kami bertobat. Tuhan pulihkan yang masalah dalam keuangan, terjebak hutang piutang. Tuhan punya cara asal kami bertobat. Bagi setiap mereka mengalami Tuhan tantangan persoalan di dalam keluarga, merindukan pemulihan terjadi bagi suami, anak-anak, istri yang belum dipulihkan, Tuhan sanggup memulihkan asal kami bertobat kembali kepada Tuhan. Yang mencari pekerjaan, Tuhan pertemukan dengan yang terbaik. Yang ingin menjual aset, Tuhan juga tolong. Yang terbaring sakit hari ini hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Letakkan tanganmu di bagian yang sakit dan perkatakan, saudara, aku percaya aku disembuhkan Tuhan, maka hal itu terjadi. Tuhan juga memberkati untuk setiap mereka yang saat ini terus bergumul mau punya anak. Tuhan beri keturunan ilahi dalam nama Yesus. Tuhan terus ubah hidup kami, terus bawa hidup kami untuk senantiasa ada di dalam pemeliharaan Tuhan, ada di dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa menguji hati dan iman kami, agar kami senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Jagai hati kami Tuhan, tidak ada kepahitan, amarah, dendam atau apapun. Biarlah Tuhan yang senantiasa menguduskan hidup kami, dan kami mau Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami. Kami berdoa Indonesia menjadi negara yang takut akan Tuhan.
pemimpin yang baru. Tuhan berkati Tuhan, agar dia juga boleh punya roh takut akan Tuhan. Biarlah Indonesia menjadi negara yang sungguh-sungguh menghormati Tuhan. Orang bertindak dengan rasa takut akan Tuhan. Berkati Bapa, biarlah para pejabat dari pusat sampai ke daerah-daerah hidup dalam takut akan Tuhan. Sehingga Indonesia diberkati oleh Tuhan, tanahnya, udara, lautnya, rakyatnya semua diberkati Tuhan. Keamanan, ketentraman Tuhan karuniakan. Terima kasih Bapa, berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Biarlah Tuhan bangkitkan semakin banyak orang-orang yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Karena itu saudara, mari terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua. Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel saudara.